Kita lanjutkan perbincangan dengan Gus Nadir. Gus Nadir, melanjutkan yang tadi, apakah Gus Nadir melihat fenomena Front Pembela Islam ini ada keterkaitannya dengan konservatisme? Ya, saya kira memang secara pemahaman keagamaan, kawan-kawan dari FPI atau Front Pembela Islam ini memang termasuk kalangan konservatif. Konservatif tidak berarti harus radikal, Bang, ya, gitu ya. Ini harus diklarifikasi gitu. Tapi bahwa mereka memahami agama lebih dalam konteks hitam dan putih. Nah, tetapi menjadi concern kita adalah seperti saya bilang tadi, kelompok konservatif selalu ada di mana-mana. Tetapi yang kita lihat bagaimana pemerintah memberikan sinyal yang tidak jelas menghadapi FPI ini. Sebentar dikatakan bahwa izinnya tidak akan diperpanjang, izinnya sudah habis, izin keormasannya. Sebentar lagi ada yang mengatakan bahwa oh ini tidak masalah, sudah tidak asal lagi bisa diperpanjang. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Didiamkan, apakah karena ada pertimbangan politik, ya, atau kemudian atau apa? Ini yang menjadi tanda tanya publik, gitu ya. Nah, kan itu saya melihat bahwa FPI juga sudah bertransformasi, tidak hanya sekedar menjadi ormas yang dianggap sebagai penjaga moral, ya, dengan sweepingnya, dengan segala macam aktivitasnya, tapi belakangan ini sudah masuk ke wilayah politik. Nah, saya mendorong kawan-kawan FPI yang memang ingin terlibat di kancah politik untuk membuat saja partai. Jadi dengan kemudian membuat partai, apakah namanya partai FPI atau apapun namanya, maka akan menjadi jelas arahnya, dan kemudian juga bertarung lewat mekanisme demokrasi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Ketimbang kemudian melanjutkan perjuangan demokrasi di jalanan, maka saya menyarankan agar akan lebih terhormat kalau kemudian mereka menyalurkan gagasannya lewat demokrasi di parlemen. Ya. Nah, ini menjadi saran yang saya kira langkah kompromi, bahwa mereka bisa tetap menjaga moral dengan pemahaman yang kita bilang konservatif tadi, tapi juga mereka juga bisa disalurkan syahwat politiknya melalui mekanisme yang tepat. Tapi terlepas dari politik ya, kalau kita bicara revolusi akhlak versi FPI itu kan cukup bagus kalau saya lihat, itu melawan kesoliman, melawan korupsi. Nah, dalam konteks seperti ini mestinya ini bisa diterima kan, Gus? Ya, saya kira memang kita harus sepakati dulu revolusi akhlak yang dimaksud itu seperti apa. Jangan kemudian hanya menjadi klaim saja. Misalnya saya memahami bahwa revolusi akhlak itu yang paling utama adalah kita harus saling memaafkan. Ada rekonsiliasi di sana, tidak perlu lagi kita melanjutkan pertikaian dengan dendam politik. Jadi yang pertama itu harus saling memaafkan. Yang kedua, jelas bahwa kalau kita bicara kata akhlak, ini adalah terminologi dalam keagamaan, maka akhlak yang kita maksud ini harus ada benchmarknya, yaitu harus mengikuti kesantunan dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi itu ulas asih, lisannya tidak sering mencaci, tidak gemar melaknat, tidak memaki kanan kiri, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini akhlak. Nah, yang ketiga, saya kira juga revolusi akhlak itu artinya harus berkata benar. Kalau jika benar, kalau salah ya salah. Jangan karena kelompok sendiri maka dibenarkan, sehingga kemudian menganggap kalau ulama tersandung kasus hukum, wah ini kriminalisasi ulama. Loh, apakah kita ingin makan kriminal? Kan ini jadi persoalan. Nah, jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kasus hukum ya hadapi dengan gentle, ikuti semua mekanisme hukumnya. Itu revolusi akhlak. Tapi kata revolusi akhlak sendiri ini juga sebetulnya bermasalah, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri membangun akhlak ini butuh 22-23 tahun. Sementara revolusi itu artinya kan ingin cepat. Nah, sementara akhlak ini bukannya sekedar apa yang kita tulis, tapi ada perilaku. Nah, ini tidak bisa dalam satu malam bisa kita lakukan. Nah, karena itu saya menganggap kalau memang ada revolusi akhlak, apalagi kalau hanya ingin dianggap lawan dari revolusi mentalnya Pak Jokowi misalnya, yang dimana dua-duanya bermasalah menurut saya. Revolusi mental tidak kelihatan, revolusi akhlak juga tidak jelas maunya apa. Kalau memang jelas ya tentu diwujudkan dalam bentuk kurikulum pendidikan yang diubah, kemudian di birokrasi yang disederhanakan, kemudian juga relasi kita kita harus perbaiki. Dan paling gampang sebetulnya dalam masa COVID ini, Bang Claudius, untuk melihat revolusi akhlak ataupun revolusi mental,
Patuhkah pada protokol kesehatan? Itu saja kita lihat. Kalau itu patuh, maka itu bagian dari revolusi mental ataupun revolusi akhlak. Itu ada nggak benang merahnya kalau kita tarik revolusi mental atau akhlak dengan konsep rahmatan lil alamin? Ya, jadi yang menarik bahwa rahmatan lil alamin yaitu bukan rahmatan lil muslimin. Jadi harus rahmat untuk semesta. Nah, jadi bukan hanya pada manusia, apalagi hanya orang Islam, tapi juga pada hewan, binatang, dan pada alam semesta. Maka isu yang dipakai bukan hanya sekedar kafir atau non-kafir, gitu. Tetapi bagaimana umat Islam juga terlibat dalam persoalan global climate misalnya. Umat Islam juga terlibat dalam persoalan keadilan, dalam persoalan ketimpangan sosial. Itu bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, karena itu saya ingin bahwa revolusi akhlak kalau ingin ditempatkan dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin, maka seharusnya relasi antara muslim dengan non-muslim, relasi antara warga negara dengan orang Islam, relasi antara kita dengan hak asasi manusia, dengan hak asasi binatang ataupun dengan alam semesta, ini juga harus diperbaiki. Jangan kemudian ada klaim revolusi mental dari PKI, revolusi akhlak dari Islam, gitu, terus dibenturkan lagi. Nah, ini tidak baik. Saya ingin memberikan satu contoh. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari kalimat ini saja sudah sangat berakhlak. Nabi tidak mengatakan bahwa akhlak orang lain jelek. Nabi mengatakan bahwa aku ingin menyempurnakan. Jadi sudah baik yang kalian lakukan, tapi aku ingin menyempurnakannya dengan akhlak yang mulia. Jadi kalimat yang dipilih saja sudah menunjukkan akhlak. Tapi kalau kita katakan ingin revolusi akhlak, karena ingin melawan revolusi mental yang dari PKI, ini belum sudah ngajak ribut, gitu kan? Ini belum sudah tidak mencerminkan akhlak, gitu, saya kira gitu. Jadi revolusi mental atau akhlak itu tidak perlu dengan jalan kekerasan ya, Gus Nadir? Ya, betul. Dan melibatkan semua pihak. Tidak bisa kemudian revolusi akhlak ini hanya milik FPI semata, atau milik Muhammadiyah, milik NU, milik MUI. Ini milik semua. Karena kita bicara pada tataran yang abstrak sebetulnya akhlak. Ini sangat universal. Etika, adab, ya, tata krama, sopan santun, ini kan bagian dari budaya kita. Jadi akhlak itu juga berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan juga dengan tradisi kita. Karena itu kita harus merangkul semua pihak untuk membicarakan ini. Ini terakhir, saya ingat salah satu kampanye Joe Biden sebelum Pilpres itu, beliau mengatakan bahwa barang siapa melihat kemunkaran itu ubahlah dengan tindakan, dengan tangan, bila belum sanggup lakukanlah dengan lisan, dan apabila masih juga belum sanggup ubahlah dengan hati. Ini bagaimana menerjemahkannya dalam konteks keindonesiaan dan global? Ya, jadi tugas kita itu hanyalah untuk menyampaikan yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa memaksa orang lain kemudian untuk mengamalkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena itu kita sampaikan dengan lisan. Kita sampaikan dengan tangan dulu, sampai dengan tangan. Dengan tangan ini artinya bukan kita tabokin, kita pukulin begitu kan, tapi dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan cara-cara yang baik, ya, penegakan hukum, ya, ini dengan tangan. Nah, kalau kemudian tidak bisa, maka kemudian dengan lisan kita sampaikan, kita dakwahi, kita ajak dengan baik. Bukan kemudian kita ejek, kita rangkul, bukan kita pukul, ya. Nah, kita tuntun, bukan malah kita permalukan sehingga menjadi tontonan. Kalaupun itu tidak bisa, kemudian kita cukup hati kita menolak, hati kita tidak bisa menerima tindakan kezaliman maupun perilaku yang tidak baik. Bukan kemudian kita disuruh perang, bukan kemudian kita disuruh habis-habisan hidup dan mati. Tidak, tugas kita sudah kita laksanakan. Sampaikan dengan kekuatan yang ada, bil yad, bil lisan, dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati. Yang minimal hati kita menolak kejelekan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kita berarti kan tidak akan ikut-ikutan berbuat jelek, berbuat perilaku tercela itu. Ya. Gus Nadir, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama-sama, Bang. Ya. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.